Biasanya saya pulang habis syuting itu cuci muka, cuci kaki, ataupun yang ganti baju gitu kan. Nah, dilala pada saat itu saya nggak cuci muka, cuci kaki, hanya ganti baju aja saking udah capeknya banget kan. Saking udah capeknya banget, nggak lama itu saya kebangun mas. Tiba-tiba kebangun, itu ada yang nyekek saya mas. Posisinya jekek gini. Misalkan saya posisinya kayak gini, jekek begini mas. Saya ngeliat gini, makhluknya gede banget mas. Nah selama penelusuran nih, kan Mas Den juga sering kolaborasi bareng Mongol, Ya Bang Mongol, Priestley, betul. dan lain-lain sebagainya Ya. nih. Nah ada nggak sih tempat yang Mas Den tuh bener-bener menurut Mas Den tuh ini angker banget gitu? Ada, rumah sakit di Cipanas. Ada salah satu pohon, di situ ada makhluk, saya ngeliat makhluk gede mas. Tapi gondo bukan gondo, jenisnya itu hitam, tapi bukan gondo. Kalau gondo itu bulunya hitam ya, ini enggak. Setelah itu saya datangi, yang namanya makhluk itu awalnya makhluk itu bisa, badan saya bisa jatuhin gini mas. Maksudnya bisa nyentuh gitu? Bisa nyentuh. Saya jatuhin dan saya, ini pohon, depan kita pohon, kita jatuhnya kan begini. Iya. Nahan gini kan, nahan gini. Kok ada yang nancep nih tangan saya nih. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nari. Selamat datang di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang sering mengunjungi beberapa tempat yang dibilang angker. Dan narasumbernya sudah datang, langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Mas Denanda. Siap. Terima kasih nih Mas, sudah hadir dan mau membagikan sebuah pengalaman ini. Siap. Ketika penelusuran. Iya. Ini project penelusuran atau emang dari Masnya sendiri ingin menantang? Oh, jadi banyak sih. Banyak, ada yang tayangan TV, bahkan di konten saya juga. Oke. Kayak gitu. Kenapa di penelusuran itu sempat menantang gitu, Mas? Bukan menantang ya, tapi saya itu main games di tempat yang dianggapnya spooky. Dianggapnya banyak gangguan hantu, tapi saya main games di situ. Main games dalam artinya itu kayak lelucon gitu? Ya, lucu-lucuan. Bisa dibilang menantang nggak sih? Dibilang menantang kok, itu niatan kita. Oh, Tapi niatan saya bukan menantang, tapi saya ingin main games yang dianggap tempat tuh banyak hantunya, banyak gangguannya, bahkan mitosnya itu dianggap paling menakutkan. Kayak oke. gitu. Dan ketika itu juga sampai fisik ya? Ya, sampai ada kejadian kena fisik kayak gitu. Iya. Wah, nggak di rumah kosong atau di villa kosong aja nih atau Iya. terbengkalai, ini sampai di rumah sakit juga nih. Betul. Rumah sakit terbengkalai Yang ada di wilayah Cipanas. yang ada di wilayah Cipanas. Iya. Emang rumah sakit emang seremnya itu Waduh, main-main sih ya. nggak tahan lah. Iya, maksudnya walaupun masih aktif atau enggaknya ya tetap aja mindsetnya itu Betul. bakal seperti Betul. apa yang ada di pikiran kita ya. Ya. Oke nih, Mas Den, mungkin ditahan dulu nih untuk kisahnya nih. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Mas Denanda, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Di kisah ini banyak banget nih pelajaran yang kalian bisa ambil. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Mas Denanda, Siap. sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Ya, jadi pada saat saya punya konsep konten di YouTube yang dimana adalah itu main GTA. GTA itu games tempat yang spooky pokoknya. Pokoknya main games di tempat yang spooky. Yang dianggapnya tempat itu banyak gangguan goib ataupun banyak hantunya dan lain-lain. Pada saat itu saya ada tim 1, 2, 3, 5 tim saya. Tapi yang main games itu hanya 3.
Maksudnya 5 orang nih ya? Ya, 2 yang megang cam, 3 yang main games gitu. Nah, pada saat itu ada yang ngasih tahu saya villa, namanya Villa Piano di wilayah Cilandak. Saya lupa tempatnya. Tapi kenapa namanya Villa Piano? Jadi villa itu ada salah satu piano, ya cuma satu aja itu piano itu. Bener-bener piano? Piano zaman dulu ya. Oh. Piano zaman dulu pada saat itu. Makanya sebutnya Villa Piano. Sebelum saya datang ke sana, saya tanya, emang sana ada apa sih? Saya tanya gitu kan, sama yang agentnya yang ngasih tahu saya pada saat itu. Di sana gangguannya banyak dan dikenal juga sama banyaknya sosok pocong pada saat itu. Sosok pocong, habis itu sosok banyak sekali lah sosok, bahkan penjaganya pun di jam sekian, saya lupa jam sekian itu dia takut mas untuk berkeliling ngecek villa itu. Sampai seperti itu? Iya sampai kayak gitu. Udah, habis itu saya ngomong sama tim memutuskan untuk jalan ke sana. Jalanlah ke sana, kita ke wilayah Cilandak itu, ke villa itu, datang. Di sana itu kan biasa kita bercanda-canda dulu kan, ngopi dulu sebelum konten, ngopi. Udah, penjaganya saya tanya dong, saya memastikan ke penjaganya, apakah di sini ada banyak gangguannya, saya bilang gitu. Penjaganya menyatakan iya, banyak sekali gangguan di villa itu, Villa Piano itu. Oh ya udah tuh awalannya saya sama tim itu nggak mau, kan tim itu banyak kan takut mas, ketakutan gitu. Udah yuk masuk aja, saya bilang gitu. Masuk aja, kita coba, saya bilang gitu. Udah, kita masuk biasa chit-chat gitu kan, bercanda-canda. Habis itu kita home pimpa mas, kita mulai gamesnya. Pada saat sudah masuk, berkeliling, chit-chat, ngebahas nih tempat ada sosok apa aja. Sempat saya mediumisasikan juga di situ. Sosoknya itu sosok wanita kalau nggak salah. Sosok wanita yang di situ saya mediumisasikan, komunikasi, keliling satu spot ke spot lainnya gitu. Dan villa itu adanya di atas bukit. Jadi villa itu paling belakang tapi di atas bukit dan mewah villa itu. Bentuknya kayak gimana? Itu bentuknya kayak villa biasa, tapi mewahnya itu adalah dia ada kolam swimming pool, bawahnya itu udah bukit, luas banget villa itu. Udah kayak gitu. Saya ajak tim sebelum kita main games tuh, kita coba yuk ke kebun gitu. Ada kebunnya kan? Kebun yang bawahnya itu bukit. Nggak mau, soalnya itu gelap banget mas. Gelap banget. Dan emang gangguannya itu kalau di tayangan saya itu nggak ada bunyian sih. Tapi kalau di aslinya emang ada bunyi-bunyi kayak cekikan ataupun yang lainnya kayak gitu. Gangguan yang kecil ya kayak gitu. Udah, setelah kayak gitu, saya ke dalam. Habis itu saya main games. Ya udah kita main games, saya bilang gitu. Main games mas. Kita home pimpa yang pokoknya yang kalah itu jadi pocong. Maksudnya gimana? Yang kalah nanti dikostumin pocong mas. Pakai kostum pocong. jadi games saya itu adalah games yang memalukan sebetulnya. Memalukannya adalah kita dandanin pocong mas. Pakai kain putih, diikat ya kayak pocong, di make upin. Tapi kita main games yang dianggap tempat itu spooky banget, gangguannya banyak. Udah kayak gitu, kita jadi inilah. Alhamdulillah pada saat itu bukan saya yang jadi pocongnya, ada teman-teman saya jadi pocongnya. Habis itu kita main petak umpet. Jadi sudah home pimpa, yang kalah jadi pocong, habis itu kita main petak umpet. Petak umpet kita mas. Petak umpet kayak apa ya, mainan anak kecil. Dulu kita main petak umpet, kita ngumpet di mana-mana gitu. Kita ngumpet di mana, tapi kondisinya pada saat itu yang ngumpet tidak ditemenin siapa-siapa. Nggak dikawal gitu, enggak. Jadi ngumpet di mana ya gitu kan. Udah setelah kayak gitu, untuk segi gangguannya, sebetulnya gangguannya hanya bunyi-bunyian aja. Tapi namanya kita main petak umpet kan mindsetnya spooky banget, takut banget kayak pada saat itu. Setelah kayak gitu, si teman saya itu ketakutan kan, nggak mau lama-lama dia. Udah, habis itu kita jalan lagi. Di situ saya menemukan spot yang dimana adalah spot itu tempat untuk oknum-oknum nyari togel di spot villa itu.
Nyari togel. Ya, jadi di belakang villa itu ada salah satu pohon yang paling tua dan di situ emang tempat untuk minta togel. Pohon apa tuh? Saya nggak tahu jenis pohonnya apa, tapi itu gede banget pohonnya, Mas. Gede banget di samping-samping itu pohon, tapi nggak segede itu pohonnya. Jadi emang itu dituakan pohon itu. Paling tua lah, buat saya, pandangan saya paling tua. Dan di situ saya menemukan bekas sajen, dan saya tanya penjaganya, iya suka ada yang datang untuk biasa, katanya ini togel, minta togel kayak gitu, angka-angka. Oh, ini kata penjaganya nih. Iya. Dan saya menemukan sajen itu. Udah kayak gitu, kita main games lagi lah, main piano kayak gitu. Ngetes nih, kita main piano. Datang nggak sih gangguannya gitu kan? Kan mindsetnya adalah kalau ada salah satu benda di situ kita mainin, kalau makhluk keganggu dengan bunyian-bunyian itu pasti kan akan memunculkan intensitasnya. Iya benar. Taunya di situ nggak ada. Untuk gangguan itu nggak ada. Tapi kalau untuk bayangan ada yang lewat tuh ada kayak gitu. Tapi emang udah ketakutan banget tuh. Setelah itu udah games kita main petak umpet selesai. Saya pulang, Mas. Jadi tempat itu dibilang spooky. Kalau saya lihat emang banyak sekali pocong, tapi dia nggak sampai mengganggu kita, nggak sampai mengganggu kita. Saya juga nggak tahu kenapa di situ bisa dibilang tempatnya pocong. Mungkin kan di bukit bawahnya itu sungai, kalau nggak salah sungai apa kali gitu. Iya. Sungai, apakah asalnya di situ atau gimana? Saya nggak ngecek sejauh itu. Yang penting saya ngeliat, saya datang ke tempat itu, saya main games, bercanda-canda di games itu. Biasanya saya pulang habis syuting itu cuci muka, cuci kaki, ataupun yang ganti baju gitu kan. Nah, dilala pada saat itu saya nggak cuci muka, cuci kaki, hanya ganti baju aja, saking udah capeknya banget kan. Nggak lama itu saya kebangun, Mas. Tiba-tiba kebangun, itu ada nyekek saya, Mas. Posisinya jekek gini nih. Misalkan saya posisinya kayak gini, jekek begini, Mas. Saya ngeliat gini. Makhluknya gede banget, Mas. Gede, hitam, bisa saya bilang gondo itu. Maksudnya genderuwo nih? Iya. Gede, hitam, nyekek saya, Mas. Nyekek, betul-betul nyekek sampai saya gini, Mas, tangannya, Mas. Tapi saya nggak bisa ngomong. Habis itu saya langsung saya bacain suatu amalan. Dalam hati saya tembak, bahasa kayak gitu, saya tembak, tiba-tiba dia ngilang udah tuh, ngilang. Tapi saya masih pengen tahu nih siapa yang bisa masuk ke tempat saya, bahkan sampai nyekek saya bilang gitu. Besoknya saya dalemin, saya pengen tahu sosok siapa ini, saya bilang gitu. Saya biasa sholat malam kan, saya sholat malam, saya dalemin tuh sosok hitam itu, ini siapa sih, saya bilang gitu. Taunya itu adalah sosok yang ada di tempat yang kita membuat main games itu. Dia merasa keganggu. Kegangunya kenapa? Dia bilang sama saya adalah, manusia datang sih biasanya bawain gue sajen, bawain gue sesuatu. Tapi lu datang sini malah dibuat bercandaan tempat. Dibuat main games, ketawa-tawa, cekikikan kayak gitu. Tawa-tawa ataupun yang lainnya. Udah kayak gitu, saya ngomong sama ustadz saya dong. Ustadz, tempat saya kan, mohon maaf Ustadz, tempat saya kan pegangannya banyak. Kok bisa tuh makhluk masuk ke tempat saya bilang gitu. Emang makhluk apa? Iya, jadi saya main ke tempat villa piano, saya main game di situ. Tapi tuh makhluk ikut saya taunya. Dia nggak suka kita datang. Kok bisa masuk, saya bilang gitu sama ustadz saya. Ente nggak cuci kaki kali, nggak cuci muka. Iya, nggak cuci kaki, cuci muka. Biasanya juga nggak kenapa-napa, saya bilang gitu. Ustadz saya cuma ngomong gini. Betul juga sih ustadz saya ngomong gini. Kalau Allah menghendaki itu makhluk masuk, ya masuk kan. Oh, kata Pak Ustadz. Kata ustadz saya gitu. Oh iya juga ya. Habis itu saya dikasih pesan. Besok-besok kalau habis syuting, ente cuci kaki, cuci muka. Minimal gitulah. Terus ganti baju. Jangan sampai ente cuma ganti baju doang, ente nggak cuci muka, cuci kaki gitu. Bahasanya kayak gitu. Oh iya ustadz. Besok-besoknya saya di dalam itu. Saya lakuin dengan abis syuting, cuci muka, cuci kaki kayak gitu. Tapi ini tempat emang dikenal mistis banget sih, Mas. Saya 4 kali datang ke sana. Ke rumah piano ini? Rumah villa piano itu.
yang belum lama itu sama Nikita, di kontennya Nikita. Nah, itu gimana tuh? Kontennya Nikita juga sama. Jadi Nikita itu punya teman-temannya ya, punya teman-teman banyak. Teman-teman banyak, habis itu main. Nah, jalan ke spot 1, spot 2, spot 3 gitu. Takut juga, Mas. Takut juga. Dan emang di kontennya Nikita itu ada uji nyalinya kan. Di kontennya dia itu, di spot itu. Emang itu lumayan, gangguannya lumayan banyak juga sih saat itu. Nah, tapi gini, edukasinya kenapa saya membuat konten itu? Kan banyak yang bilang ke saya, lu gaya-gayaan, tengil-tengilan sih, makanya dicekek kayak gitu ya. Gaya-gayaan sih ke tempat hantu, baik hantunya lu main games kayak gitu, katanya gitu, malah cekikikan. Tapi kalau saya menanamkan edukasinya itu adalah tempat yang spooky, yang banyak hantunya pun masih bisa kita datangi. Bisa kita buat main, buat happy-happy sebenarnya gitu. Yang penting hal yang positif. Nah, kayak gitu. Segi edukasinya ke sana. Tapi kan banyak, gaya-gayaan sih ke tempat-tempat hantu ya. Emang hantu ya emang dibilang kita takut ya takut gitu kan. Soalnya hantu itu bukan kayak TV-TV. Kuntilanak dengan pakaian putih ataupun apa itu masih cantik di TV. Pocong dengan pakaian kayak gini di TV masih cantik. Tapi aslinya mah jelek banget. Lebih jelek dibandingkan TV, tayangan TV. Ya emang pengalaman saya tempat-tempat kalau sejauh ini ya, kalau untuk di konten saya itu ya hanya itu aja yang gangguannya sampai ke tempat tinggal. Kalau bahkan sampai saya sempat masuk ICU pun juga ada. Di mana tuh? Di Komplek Kalibata. Jadi saya sempat masuk ICU, Mas. Saya masuk malam Kamis, saya pulang Jumat. Masuk ICU saya. Jadi emang itu saya sebelum syuting sama Bang Mongol, sama Bang Obi, saya itu minta tolong sama saya. Jadi cucunya itu minta tolong sama saya bahwa neneknya itu susah meninggal lah, bahasanya kayak gitu. Susah karena banyak pegangan. Kalau zaman dulu kan pegangannya banyak ya. Orang tua zaman dulu itu pegangannya banyak. Saya benahin lah. Setelah saya benahin, biasanya saya habis benahin itu, habis ngobatin siapapun, saya ngopi dulu, Mas, kemana gitu. Ngopi dulu kemana, tapi ini dilala saya diminta untuk cepet ke lokasi syuting. Di Komplek Kalibata itu. Udah saya langsung lah ke sana. Syuting berjalan biasa, mediumisasi ke-1, mediumisasi ke-2 aman, mediumisasi ke-3 itu saya jebol. Jebolnya itu adalah panas, Mas. Mulai ujung kaki sampai kepala itu jalan panasnya, Mas. Panasnya minta ampun. Jalan tuh panas. Kayak api, tapi jalan, Mas, apinya. Mediumisasi yang ke-3. Api jalan, saya sampai buka baju. Saya bilang, saya nggak kuat, sesek dari saya bilang. Nafas saya itu cuma 1-2, Mas. Saya bilang gitu. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah jangan cabut nyawa gue dulu. Gue masih banyak tanggungan-tanggungan yang belum diselesaikan. Bila saya masuk ICU malam itu, Mas, malam Kamis. Itu ada di TikTok saya. Kondisi saya masuk ICU. Saya masuk ICU, Bang Mongol itu punya tim yang bisa minta tolong saya untuk backup saya. Minta tolong timnya untuk backup saya pada saat di rumah sakit. Saya punya ustadz, condet, nge-backup saya juga. Bahasanya jangan sampai jebol lagi nih. Gitu ya. Saya masuk ICU, saya bangunnya itu kalau di ICU itu kan bunyi nit gitu. Saya enggaknya itu. Saya lihat, saya bangun, anjing, di ICU gua gitu. Tapi Kamis itu saya udah sehat, Mas. Kamis ya. Saya udah mau pulang. Saya minta pulang kan. Tapi di ICU itu nggak boleh pulang pada saat itu. Soalnya kenapa? Mesti masuk rawat inap dulu kan. Iya. Tapi saya bilang, saya minta pulang. Ya udah, Mas Den di sini dulu aja, di ICU dulu. Sampai Jumat gitu. Jumat dilihat kondisinya kayak apa. Udah Jumat pagi, udah sehat banget saya. Tapi yang anehnya adalah Jumat pagi itu ada semut hitam, Mas. Semut hitam banyak. Di bawah bantal itu jalan gitu, Mas, semut hitamnya. Set, datengin saya. Semut hitam banyak. Di rumah sakit? Di rumah sakit di ICU. Kok ada semut? Itu dia. Hitam banyak demi Allah. Semut hitam itu di balik bantal itu jalan, Mas, gini. Banyak, Mas, kayak ngedatengin saya. Semut hitam itu.
Habis itu padahal saya nggak makan gula kan gitu. Tapi itu semut hitam yang anehnya datangnya di balik bantal saya. Semut hitam itu banyak. Saya minta tim untuk bawain saya sendal ke ICU. Bawain gue sendal dong, gue mau ke depan, saya bilang. Dibawain sendal, saya ke depan. Udah dilepas semua tuh, alat-alat lepas semua, saya ke depan mas. Di rumah sakit Tebet itu depannya ada halte kan, ada tukang kopi. Saya ngopi lah situ, ngopi ngudut. Setelah itu saya ke dalam lagi mau ngurusin admin. Admin di UGD itu ngeliat saya, Mas Din udah sehat? Udah, saya bilang gitu. Ini udah sehat, saya bilang gitu. Kamu kenapa, saya bilang gitu. Saya tahu kondisinya Mas Den pada saat di UGD kayak apa. Oh, ini posisinya nggak sadar nih ya? Ya, saya tahu kondisinya Mas Den kayak apa pada saat di UGD kondisinya. Kok bisa kayak gini? Oh alam, saya bilang gitu. Nah, habis itu saya ngahin, kok bisa kayak gini, bisa kejebolan, saya bilang gitu. Oh iya, saya lupa. Itu kembali lagi. Biasanya saya habis ngobatin, saya ngopi dulu kemana gitu. Untuk ngebuang segi hal negatifnya. Ini saya langsung ke lokasi syuting, fisik saya udah capek. Habis itu mediumisasi kan. Saya lebih ke ahli mediumisasi kayak gitu. Oke, maksudnya Mas Den yang sendiri memasuki ya apa perantara orang lain? Enggak, saya yang masukin. Oh. Jadi makhluk saya masukin ke badan saya untuk komunikasi dengan siapapun kayak gitu. Itu yang paling fatalnya, itu saya masuk ICU. Alhamdulillah setelah itu nggak ada sih masuk ICU lagi. Paling cuma sobek jahitan tangan, jahitan ya. Sobek kenapa? Jadi kalau yang ini nih, ini aneh sebenarnya. Ini jahitan yang paling aneh buat saya. Ini mah bukan deket urat nadi ya? Ya, alhamdulillahnya nggak kena ini nadi mas. Ini kan ini jahitan, bekas jahitan saya. Jadi ini syuting tayangan TV mas. Syuting tayangan TV, tempat itu adalah bekas salah satu padepokan yang sesat. Padepokan, salah satu padepokan yang menjalankan laku-laku tapi sesat. Daerah mana? Di wilayah dekat IPB. Oke. IPB apa sih, di Gamaget, tapi sana yang lagi. Saya ke sana. Pas awal syuting, pas udah tag tayangan, saya bilang, di tayangan itu saya bilang, ini bakalan ada sesuatu yang membahayakan kita, saya bilang gitu. Udah, saya ngeliat sosoknya banyak banget mas, itu banyak banget. Udah, jalanlah kita jalan. Ada salah satu pohon, di situ ada makhluk, saya ngeliat makhluk gede mas. Tapi gondo, bukan gondo, jenisnya itu hitam, tapi bukan gondo. Kalau gondo itu bulunya hitam ya, ini enggak. Setelah itu saya datangi, yang namanya makhluk itu alam ya, makhluk itu bisa badan saya bisa jatuhin begini mas. Maksudnya bisa nyentuh gitu? Bisa nyentuh. Saya dijatuhin dan saya begini jatuhnya, posisi tangan saya. Gini kalau kita jatuh, ini pohon, depan kita pohon, kita jatuhnya kan begini. Iya. Nahan gini kan, nahan gini. Kok ada yang nancep nih tangan saya nih, gitu. Ada yang kayak set gitu, kayak ada yang nancep nih. Habis itu saya gini dong, saya giniin langsung. Saya lihat gini, Ji sobek mas, dalam nih, sobek gini. Berdarah. Iya, saya bilang, weh tim bantuin gua gitu. Disangka tim itu gimmick saya. Sampai saya bilang sama tim, weh anjing bantuin gua ini, sobek tangan gua, gua bilang gitu kan, sobek ini. Habis itu kan itu sama Fasya, adiknya Cicis, adiknya Fisli, syuting pada saat itu syuting. Fasya pun panik, weh ini dia beneran, bukan gimmick gitu, sobek. Saya pegang gini, tim datang lah lihat, sobek mas dalam sini, dalam. Habis kayak gitu, langsung saya dibawa ke klinik lah, di klinik gitu. Di klinik saya kena beberapa jahitan gitu pada saat itu. Udah, tapi feeling saya, batin saya besok ada syuting lagi nih. Besok saya syuting, tapi feeling saya besok ada apa-apa lagi nih, saya bilang gitu. Betul aja mas, salah satu tim TV itu kena sobek di sininya. Oh, sobek juga? Sobek juga. Tapi yang anehnya adalah kalau tim TV itu ada bekasnya, maksudnya kena apanya. Kena sobekannya itu kena beling gitu kan. Tapi kalau saya, tim itu bingung, kok Den bisa sobek, kenapa nih, apakah ada batang pohon yang patah atau ada beling situ. Dicek mas sama tim mas semuanya, dicek sama tim,
Di situ nggak ada sama sekali benda-benda tajam di situ, Mas. Namanya bambu, pohon bekas patah ataupun beling itu nggak ada sama sekali. Tiba-tiba berdarah. Tiba-tiba sobek, Mas. Iya. Saya jatuhnya begini, Mas, gini doang. Tapi di situ nggak ada benda-benda tajam. Dicek sama tim semuanya itu nggak ada. Dan alhamdulillahnya nggak kena nadi. Kena nadi Iya. liau saya. Pas banget di sini. Kena nadi liau saya. Dicek sama tim nggak ada. Besoknya tim yang sobek sininya itu emang ada beling. Tapi ini saya cocok logikan. Tim itu kena berapa jahitan, saya kena berapa jahitan. Saya hitung, Mas, saya combine. Saya kenanya di bulan ini hitungannya sama. Bulan ini tanggal sekian, hitungannya sama, Mas. Jumlah jahitan di bulan itu tanggalnya sekian-sekian. Itu jadi besoknya itu, Mas, ngalami hal itu lagi. Tapi emang namanya tayangan mistis, tayangan konten-konten mistis itu pasti ada aja gangguannya sih, Mas. Pasti entah kita kena fisik ataupun gangguan yang lainnya itu pasti ada. Nah, Mas Den, tentang rumah piano nih. Sebelum mendatangi rumah itu, Mas Den tahu nggak sih asal usul kenapa itu bisa terbengkalai? Kalau terbengkalai itu enggak, Mas. Maksudnya ya masih bagus pilihannya, tapi sudah lama kosong. Kenapa? Udah pindah ahli tangan. Udah pindah tangan. Ada satu villa piano itu dibeli sama salah satu PT, saya lupa PT-nya apa. Dibeli dan lama kosong. Bangunan lama kosong itu kan suka banyak goib yang datang gitu. Dan juga emang lokasinya itu emang mendukung, yang dimana di atas bukit itu, Mas. Lokasinya itu. Di atas bukit, di bawahnya ada sungai, itu kan mendukung menjadikan itu. Dan juga banyaknya goib datang ke sana, ya itu kembali lagi. Kita suka meminta-minta sesuatu. Yang dimana kita percaya pohon itu bisa membawa kita togel ataupun apa. Itu kan bisa mendukung magnet. Makhluk datang ke tempat itu. Lebih kayak gitu. Nah, kalau dibilang bagus, masih bagus banget, Mas. Masih bagus, masih layak lah. Terawat lah jatuhnya. Iya, masih bagus. Tapi emang udah lama kosong. Dan sebagai itunya kembali lagi gangguan di situ banyak ya itu. Suka diminta untuk minta togel itu. Terakhir ditempatin tuh Mas Den tahu nggak sih nanya penjaga? Oh enggak. Jadi seingat saya dulu itu, jadi yang dulu yang punya tempat tinggal itu datang kok 1 minggu aja, Mas. Akhirnya suasananya kan enak, bagus. Cuma gitu aja 1 minggu aja ditempati. Setelah itu kosong pada saat udah kedatangan itu. Kedatangan kosong. Ya udah jadi kayak gitu. Tapi masih bagus, bangunannya masih bagus. Masih bagus, luas, ada swimming poolnya. Masih bagus banget lah. Enak lah kalau siang itu bagus pemandangannya. Iya. Cuma kalau malam itu ya spooky juga. Iya, pasti sih. Nah tadi kan Mas Den juga menceritakan bahwa penjaga villa aja nggak berani di jam-jam tertentu. Betul, untuk keliling. Jadi di pos saya, Mas. Nah, pernah dapat cerita nggak sih ketika si penjaga villa ini entah itu dia ngomong jam sekian saya ngeliat sosok hitam lewat. Pokoknya di jam 12 malam. Kadang kan pos itu ada kacanya ya. Iya. Pos penjaganya ada kaca. Kadang di kaca itu suka ada cewek ngetok-ngetok gitu, Mas. Ngetok-ngetok penjaga itu pada saat istirahat ya. Ngetok-ngetok kayak gitu di kaca itu, Mas. Sosoknya tapi cewek. Kalau pocong, dia bilang kalau pocong itu bau-bauan gitu, bau-bau amis. Pernah ditampakin? Kalau ditampaki pocong hanya sekelibatan doang gitu. Sekelibatan, tapi nggak sampai datang wujud gitu, nggak. Tapi kalau sosok gondol, sosok wanita itu, dia diwujudin emang. Diwujudin. Penjaganya makanya di jam sekian takut, dia nggak mau keliling. Hanya stay di pos aja. Di pos saya digangguin Iya. Lagi keliling gitu. Berapa orang sih penjaganya itu? Cuma 1, Mas. Cuma satu. Full time dia? Full time. Cuma 1. Kalau siang itu kadang dia pulang. Malam stay di situ dia, di pos itu. Jadi emang kalau gangguannya itu ya cuma gitu doang katanya. Makanya kita datangi, kita coba. Apa betul? Yang betul sih sampai cek kayak gitu. Ngalami gangguan sampai kayak gitu. Nah, ini kan pas Mas Den dicekik nih, ini posisinya Mas Den itu lagi telentang atau Kentang. Ya kayak gini saya. Kayak gini, habis saya kayak gini kan. Cekik. Saya tahunya cekik itu saya kok sesek dari saya. Saya melek tuh. Saya melek emang ada sosok hitam itu. Sosok hitam itu kayak nggak suka sama saya. Sampai saya bahasanya adalah
anjing gue nyebut aja nggak bisa di mulut nih, saking udah ngapnya kan. Abis itu saya ya itu pakai suatu amalan, saya iniin, ya hilang dia. Tapi saya mencoba pengen tahu itu siapa makhluknya. Saya dalamnya ya itu makhluk asalnya situ. Gak suka lah kedatangan kita. Ya itu kembali lagi. Kalau tempat-tempat hantu itu kalau dibilang saya banyak gangguannya banyak. Gangguan entah bunyi cekikan ataupun apa itu pasti ada. Gitu. Tapi kalau untuk wujud nyata gitu dapat di camp itu nggak ada gitu. Di saya ya. Kenapa? Kembali lagi makhluk gaib itu kan sangat sulit untuk menampaki wujudnya di camp. Nggak gampang dapetin wujud gitu, nggak, sangat sulit banget. Kalau untuk bunyi-bunyian, cekikikan itu kebanyakan dapat. Tapi kalau untuk makhluk itu, tapi bisa untuk di foto di camp itu. Kalau di foto itu hanya berbentuk aja mas. Iya. Berbentuk asap ataupun apa itu ada gitu, bisa. Tapi nggak bakal berbentuk bener-bener nyata Nggak, gitu ya? susah, sangat sulit banget. Bentuk pocong, ya hanya bentuk asap, bentuknya kayak pocong. Sebenarnya goib itu kan bukan nggak ada bentuknya. Bentuknya itu hanya visual kita aja sebenarnya. Ah ini pocong sosoknya nih, ini sosok kunti nih, sosok gondo nih kan gitu ya. Dia bakal mewujud berarti ya? Ya, hanya visual kita aja. Apakah ini gitu. Jadi dicocokologikan. Oh iya nih sosok kunti nih. Kenapa? Ya emang di sini ada kuntinya. Kayak gitu. Dicocok logikan saja sebenarnya. Tapi kalau untuk didapat wujud asli nyata gitu, kalau di bangunan-bangunan sangat sulit kecuali di gunung. Kalau di gunung iya. Tapi kan kita di gunung nggak boleh kita selengean. Kita petakilan apalagi di gunung itu sangat nggak boleh. Yang ada kita hilang kan gitu ya. Iya. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Ya kalau mau ngetes kalian ke Gunung Salak 2 lah. Kalau kalian mau ngetesnya masuk alam goib di sana. Tapi kuncinya adalah ente satu petakilan, selengean lah. Itu hilang mas. Hilang kayak diselimuti gitu goib. Iya kayak ditutupin ya. Tutup. Itu. Nah Mas Den, selama penelusuran nih pernah nggak sih ke daerah kalau bisa dibilang Menara Saidah nih? Kalau lewat iya suka lewat doang. Tapi kan kalau untuk datangi ke bangunan itu nggak bisa. Kalau untuk lewat iya lewat. Tapi kan kita mempunyai kepekaan ya. Hawanya beda nih. Oh berarti belum pernah sama sekali? Belum sama sekali. Kenapa? Emang nggak bisa dimasukin. Atau dari perizinan dan segala macam? Izinnya emang nggak bisa. Oh. Emang nggak bisa. Dulu itu boleh ya? Dulu banget zamannya kelas 7. Iya. Boleh, dulu banget. Tapi saat ini nggak bisa. Soalnya kan itu menjadi misterinya sampai sekarang nih. Sampai saat ini. Kenapa? Gosipnya kan bangunan itu adalah di atas makam. Oh, saya tahunya miring. Ya, bangunan di atas makam. Awalnya kan gitu, makanya banyak sekali gangguan. Yang kedua ada bangunannya itu ya agak miring. Ya betul. Soalnya emang bawahnya itu nggak tahu gimana, saya belum dalami sih mas untuk bangunan Saidah itu ya. Tapi emang sudah dikenal mistisnya gitu. Ya semua itu kembali lagi ya, masih kembali lagi ke mitos yang ada. Setiap bangunan apalagi masuk 5 tempat bangunan yang paling spooky gitu ya, itu kan sudah ketanam di mitos. Wah mitosnya kita tapi belum tahu bangunan itu kayak apa nyatanya kayak gitu. Contohnya Kota Tua dianggapnya tempat mistis gitu ya. Kenapa kan tempat mistis? Karena bangunan Belanda kan gitu ya. Apa bangunan Saidah dianggap spooky. Kenapa? Udah lama kosong kayak gitu. Ya semua itu kan ketanam dibuatnya mitos-mitos hal kayak gitu. Jadi ke-distract gitu ya. Betul. Tapi belum tentu emang tempat tuh apakah banyak gangguannya atau enggak kan gitu ya. Makanya di tayangan TV saya itu adalah memecahkan mitos mas, betul atau tidaknya pada saat itu. Misalkan mitosnya ada, ya ada. Dibilang nggak ada gitu. Jadi kenapa? Edukasinya adalah jangan sampai hal sesuatu yang dimana tempat ini positif dianggapnya negatif, hantu disalahin kayak gitu. Contohnya banyak sekali yang dimana kecelakaan di depan villa ini kayak gitu. Biasanya di puncak tuh.
wah kecelakaannya depan villa ini yang sudah lama kosong disebabkan sama makhluk goib yang ada di villa ini kan gitu ya. Tapi kita dalami dulu apakah betul, apakah manusia kan gitu ya. Kita dalami, kita nggak bisa menyalahkan semua itu hantu kan gitu ya. Tapi kita lihat logikanya, jalanan begini modelannya, habis itu lampu tidak ada kayak gitu. Kan biasanya kayak gitu. Iya. Tapi kan semua yang ketanam mindset di Indonesia kan begitu. Iya benar. Jadi hal apapun itu mitos, betul atau enggaknya ya udah hanya sekedar mitos saja gitu. Tapi kita nggak bisa memecahkan betul atau tidaknya. Oke. Nah selama penelusuran nih, kan Mas Den juga sering kolaborasi bareng Mongol, Ya Bang Mongol, Priestley, betul. dan lain-lain sebagainya nih. Nah ada nggak sih tempat yang Mas Den tuh bener-bener menurut Mas Den tuh ini angker banget gitu? Ada rumah sakit di Cipanas. Rumah sakit Cipanas. Iya. Nah, gimana? Bekas Belanda itu. Itu betul-betul spooky banget, Mas. Itu lokasi itu paling yang saya takut ya cuma itu doang. Jam 4 aja gangguan udah ada, Mas. Jadi rumah sakitnya itu emang Belanda ya, Oke. bekas Belanda. Ini bareng sama siapa nih? Sama Cicis, sama Visi, sama Visli. Buat tayangan TV tuh. Abis itu kan kita sebelum syuting itu kita ngecek lokasi. Ngecek lokasi kemana gitu, ngecek lokasi kan ada banyak bangunan, di bangunan paling belakang itu ada semak-semak, Mas, Kayak ilalang gitu, tapi itu kayak ada yang jalan, Mas, kayak di jalan tuh, tapi nggak ada apa-apa, bukan angin. Biasanya kan itu angin doang tuh yang bunyi, saya bikin ilalang itu nggak ada angin, Mas, itu kayak ada yang jalan. Nah ini yang denger Mas Den atau? Semuanya itu semuanya takut, Mas. Sampai saya mencoba untuk ngadu mental, saya bilang. Saya bilang sama Ipi, eksekutif produser, saya bilang, Om, nanti malam sediain saya camp. Pasangin saya camp, nanti saya jalan ke bangunan yang paling belakang itu. Nggak usah temenin siapa-siapa. Itu saya batalin, Mas. Soalnya kenapa? Takut saya. Takut, gangguannya banyak, Mas. Itu gangguannya banyak, namanya penampakan. Tapi ada yang hebat. Ibu-ibu yang tinggal di situ, salah satu ibu-ibu emang tinggal di sana. Jadi ibu-ibu itu ngomong ke kita, saya mau nggak mau ya emang tinggal di sini, mau di mana lagi? Gangguan emang banyak banget, dia bilang gitu. Tapi mau gimana, saya nggak punya tempat tinggal ya, nggak nih. Mau nggak mau ya saya tinggal di sini. Di rumah sakit? Iya. Di belakang itu, Mas, di belakang itu ada bangunan. Itu betul-betul, Mas, itu namanya teman saya, timnya Cicis. Itu foto, Mas, itu dapat penampakan, Mas. Dapat penampakan di atas genteng. Itu Sosok Kunti, Mas. Itu foto atau video? Foto. Fotonya itu nggak sekali, 2 kali. Kalau sekali masih bisa lah kita anggap editan. Ini 2 kali, jadi ada perbandingan. Ini yang nggak ada, ini ada. Itu betul, Mas. Itu tayang di YouTube-nya Mas Den? Nggak tayang di YouTube saya. Tapi saya sempat konten di situ, tapi nggak sempat naik. Tapi ada berarti? Ada. Nah, Cuma nggak tahu videonya itu, maksudnya untuk di konten saya masih ada nggak di filenya. Cuma nggak sempet saya naikin, belum sempet diedit soalnya kan itu. Oke. Tapi itu gangguan itu dialami semua, Mas, nggak hanya saya aja. Itu masih ada Natali sama Cicis pada satu. Tim aja digangguin, Mas. Tim datang nih nyobain nyobain ngetes 5 anak gitu ke bangunan, digangguin, takut, Mas. Kayak kita masuk ke tempat wisata, tempat hantu itu, kayak gitu gangguannya. Di rumah sakit? Bekas rumah sakit itu. Tahu gak sih Mas Den tuh rumah sakit terbengkalai kenapa itu? Pindah lokasi. Oh karena pindah? Pindah lokasi. Bukan karena ada sesuatu? Enggak, pindah lokasi. Pindah lokasi, bukan soal sesuatu, enggak. Tapi kan rumah sakit itu gangguannya emang ya namanya dulu baik yang meninggal ataupun apa, kan cuma kayak gitu aja. Makanya spooky banget kayak gitu. Sampai sekarang masih ada bangunan? Masih. Dan masih terbengkalai? Masih. Di Cipanas. Setelah istana Cipanas adanya sebelah kanan. Masih. Mas mesti kesana coba sama tim. Itu spooky banget, Mas. Itu spooky. Saya aja yang mencoba untuk ngadu mental saya down, Mas. Gangguannya gila, Mas. Saya takut hilang aja. Takut hilangnya itu adalah saya dimasuki makhluk, saya hilang kemana saya nggak tahu. Soalnya sana itu udah sawah-sawah kayak gitu. Kayak gitu. Nah sebelum menuju ke rumah sakit itu pasti Mas Den dikasih informasi lah tentang
sudut Enggak. ruangan dan segala macam, Enggak. gangguan dan segala macam. Enggak. Pas sampai lokasi ya kita jalan. Ini tag ke-1 buat di sini, tag 1 bangunan ini ya, tag kedua bangunan ini kayak gitu. Cuma gitu doang. Mitosnya di sini banyak gangguannya, dijelasin pada saat di lokasi. Kayak gitu. Ya itu dialami begitu. Dulu ada tayangan TV di situ, saya lupa tayangan puasa, di situ juga banyak yang kesambet kok. Puasa. Pas untuk tayangan puasa apa gitu ya. Kan syutingnya di situ juga. Di bangunan itu banyak yang kemasukan, Mas. Tapi itu tempat itu spooky. Jos lah buat saya, jos itu tempat. Di rumah sakit itu. Iya. Di tempat-tempat lain masih biasa. Itu paling jos itu. Oke. Mitosnya emang apa tuh, Mas Den? Ya mitosnya cuma hantu Belanda gitu doang, Mas. Di rumah sakit itu? Rumah sakit itu, hantu Belanda. Jadi itu namanya siapa gitu ya, hantu Belandanya itu saya lupa. Ya dia masih situ katanya. Oh, menetap ya? Menetap situ katanya gitu. Nah, Mas Den, maksudnya di rumah sakit itu apa namanya, mediumisasi nggak? Mediumisasi. Nah, saya mediumisasi sosok hewan pada saat itu, kalau nggak salah masuknya hewan itu masuk semak-semak, Mas. Namanya jatuh bukit tapi nggak sampai ke dalam sana ya. Itu masuk ke semak-semak itu saya. Oke. Tim aja sampai kewalahan nahan saya pada saat saya masuk gitu. Nah, itu ada penjelasan nggak ya? Ya itu. Jadi mediumisasi itu pada saat seingat saya adalah ya ingin komunikasi aja sama yang di situ. Ingin komunikasi sama tim gitu. Kan saya masukin makhluk itu yang pengen komunikasi aja. Kenapa sih pengen komunikasi kayak gitu aja. Tapi yang saya tidak bisa handle itu adalah yang ngebawa badan saya kok kemana-mana ke semak-semak ataupun apa itu. Kalau untuk komunikasi pasti kan makhluk yang saya masukin ke tubuh itu yang bisa komunikasi. Bukan yang cuma gitu. Ya, tapi yang bisa komunikasi, apa penjelasan soal tempat ini kayak apa. Itu dapat info nggak dari si makhluk itu? Dapat info, tapi saya nggak tahu itu infonya apa. Mas Den diceritain nggak sama temen? Diceritain tapi saya lupa isinya apa. Akhirnya udah lama banget itu. Udah lama banget. Tapi ya emang ya dikenal itulah. Oke nih. Tapi sampai sekarang masih aktif nih Mas Den, maksudnya penelusuran itu. Kalau untuk YouTube saya masih belum aktif kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk syuting-syutingnya ada aja sih. Untuk acara-acara TV ya? TV belum ada, tapi YouTube. Oh. Tapi untuk di YouTube juga. Tapi bukan YouTube saya. Oh, YouTube yang lain. Ya, YouTube yang lain gitu. Oke. Ya, saya emang spesialis mediumisasi mungkin ya. Dulu. Oh iya, berarti kalau misal penelusuran emang kan ada tim-tim khususnya ya? Ya, ini bagian mediumisasi, ini bagian apa. Iya. Gitu. Tapi emang saya dulu dikenal itu mediumisasi yang paling gila sih. Oke. Nah, Mas Den, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang ada di rumah? Oh iya. Tentang tempat terbengkalai atau tempat angker nih. Betul. Mas Den. Jadi gini, kembali lagi, edukasi yang saya bikin pada saat di konten saya yang games, tempat-tempat yang spooky, tempat-tempat yang banyak gangguannya itu mengedukasi kalian supaya tempat yang banyak hantunya itu masih bisa kita masukin kok. Masih bisa kita buat happy, buat hal sesuatu, tapi ke segi hal yang positif, bukan segi hal yang negatif, yang dimana adalah, tempat yang banyak hantunya datang sana untuk minta togel, nggak baik kan kayak gitu. Tapi tempat yang dianggap mistis banget bukan untuk kita takuti sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk kita takut nama manusia, Iya. gitu ya. Tapi bukan untuk ditakuti. Datang aja, salam, kita mau buat kegiatan apa kayak gitu. Tapi kalau untuk sampai takut ada yang kemasukan gitu, enggak. Saya jamin enggak. Yang kebanyakan kemasukan itu dalam cewek. Mau di puncak, mau di apa, itu banyak yang kemasukan cewek, banyak laki-laki. Soalnya kenapa tuh? Kenapa? Emosionalnya laki-laki sama wanita itu sangat beda sekali. Wanita saat sudah capek, kondisinya capek, ataupun yang lelah, dia habis itu mental, emosionalnya lagi down, itu udah kayak kesambet aja. Makanya di banyaknya di Indonesia itu kebanyakan yang suka kemasukan itu wanita. Tapi dilihat lu, betul kemasukan apa emosional? Beda ya? Beda. Banyak kan sekolah. Belum lama ini ada yang DM saya. Mas, sekolah saya banyak itu
sugupan massal. Oke. Saya bilang, pas sekolahnya undang saya aja, saya bilang gitu. Saya bilang kayak gitu, kenapa ya banyak cewek? Cewek itu gampang disuges. Cewek satu kesabet, itu cewek yang lain kemasukan lagi. Padahal enggak, sugesti aja. Oke, berarti balik lagi ke mental ya? Mental. Kondisi fisik ya? Kondisi fisik. Kalau kalian capek ya nggak usah kemana-mana kan gitu ya. Iya. Tapi kalau kalian capek, udah cewek capek, abis itu disangkut pautkan sama dia lagi mens, itu kan makin jadi. Padahal mah emang cuma capek doang. Iya, gitu. kondisi fisik emang benar-benar lemah ya. Lemah. Makanya gampang banget. Ya, saya jamin nggak semua tempat tuh bisa kalian masukin. Maksudnya untuk kesambet lah ya, sugupan itu enggak. Saya jamin kecuali di gunung. Beda hal. Nah, kalau tempat-tempat angker tuh menurut Mas Den tuh bener-bener serem atau gimana sih? Soalnya kan pandangan masyarakat kita kan kalau rumah terbengkalai, rumah kosong dan segala itu. Jadi tempat dianggap spooky itu kan soalnya banyaknya gangguan. Sama suka diliatin sosok-sosok gitu, itu dianggap spooky pasti. Bukan karena visual itu benar-benar menyeramkan. Kalau visual itu semua sama. Visualnya visual Belanda, zaman Belanda apa zaman saat ini kan gitu ya. Iya. Kalau waktunya lama jebol ya jebolnya sama. Tinggal mitosnya apa yang dikembangkan di sana. Itu mitos itulah yang bikin tempat itu menjadikan spooky. Kalau mitosnya itu nggak ada apa-apa ya aman-aman aja tempat itu. Iya benar. Kecuali bekas pembunuhan kan gitu ya. Oh, itu nih. Banyak tuh rumah-rumah murah yang bekas pembunuhan. Ya itu soalnya kenapa takut Mas. Takutnya apa? Tapi kan mayatnya udah nggak ada di situ. Tapi mindset kayak kita. Bekas Okay. pembunuhan, gentayangan nih gini. Gitu. Tapi kalau mindset kita baik mah nggak bakal. Baik mah aman-aman aja. Berarti gitu. Boleh tuh dibeli tuh rumah-rumah. Boleh. Dijual boleh. Saya juga mau kok ada tempat mewah gitu. Misalkan 50 juta, situ baik. Saya beli Mas. Soalnya dulu juga kita pernah ada tawaran tuh 1 hektar nih rumah. Ada bangunannya luas dan segalanya, tamannya. Berapa? 50 juta. Tapi bekas pembunuhan kata dia. Nggak masalah. Gitu. Hal kayak gitu, hal goib itu bisa kita benahin lah, gitu. Nggak ada hal goib itu nggak bisa kita benahin, nggak ada. Pasti bisa. Tergantung balik lagi diri kita Betul sendiri. Betul banget. Oke nih, Mas Den. Terima kasih nih sekali lagi nih sudah mau membagikan sebuah cerita ketika penelusuran nih. Sama beberapa edukasi tentang kejadian-kejadian atau rumah-rumah horor. Tapi menurut saya paling horor satu ya rumah sakit sih. Iya. Walaupun tuh masih aktif atau enggaknya tetap. Iya, betul banget. Mindset saya tuh kalau rumah sakit ya udah serem aja. Iya, saya mindset lah. Iya benar. Semua itu ketanam di mindset kita. Kalau mindset kita biasa aja ya biasa aja. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.